Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Pagi ini kita alhamdulillah bertemu kembali rutin. Alhamdulillah sudah yang ke berapa nih Mas Hendri? 156. Alhamdulillah. Luar biasa Mas Hendri ini mengumpulkan orang-orang ini. Hari ini insya Allah akan diisi oleh Pak Profesor Dr. Heri Pratikno. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita, di layar kita. Beliau akan menyampaikan dengan tema belajar dari keluarga Lukman ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Dari keluarga Lukman. Dan alhamdulillah juga Pak Heri ini udah pernah dulu 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu. 2021 Ustaz Rodian. 2021 ya, hampir 2 tahun. Ya, waktu itu menyampaikan apa? Ayah bunda jadikan aku juriatan thayyiban. Alhamdulillah. Ketemu lagi Ustaz. Baiklah, sebelumnya mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dengan taufiknya dan hidayahnya kita berkumpul di sini. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Amin ya Allah. Baiklah, seperti biasa mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi ya Ustadz ini dosen di Universitas Negeri Malang. Asli Malang ya Ustadz ya? Buatan enggak Pak, kalau kelahiran Trenggalek, besar di Kediri. Nah di Malang baru tahun 1980 Ustaz. Oh pas kita udah keluar Malang itu saya ke Bandung itu Ustaz. 1980, nggih. Iya, Mas Hendri ke Jogja ya Mas Hendri ya? Iya. Mbak Murni ke Surabaya itu. Ya. Dan seperti biasa juga kita diawali dengan pembacaan Al-Quran, tilawah dan sari tilawahnya yang insya Allah kan nanti disampaikan oleh saudara kita Murni Rahmawati yang insya Allah akan membacakan Quran surat Luqman. Ini surat ke-31 kalau mau sambil menyimak yang lain di halaman 412. Monggo dibuka. Nanti akan dibacakan ayat 12 sampai 14. Monggo, Mbak Murni, silakan. Matur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anis kurlillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dhulmun adzim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalat ummuhu wa alaihi wa
بصوفي عمل نذكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Karya, Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga yang membaca, yang mendengarkan mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi pegangan hidup kita insya Allah. Karena ini nanti membawa syafaat ya buat kita ya Ustadz ya. Insya Allah di akhir nanti Baik Ustadz, untuk ini kami persilahkan seperti biasa disampaikan materi dulu, nanti selesai baru tanya jawab Ustadz. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walati anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa btaqu ilaihi wasilata wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak, Ibu-ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik Ustadz, Kiai, ulama yang kami muliakan dan semua saja yang hadir dalam rahmat Allah yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama karunia Allah kesehatan dipertemukan di akhir bulan Syawal Pak Rodian, akhir bulan Syawal, Kamis terakhir bulan Syawal. Tanggal 28 Syawal. Iya, 28 Syawal, berarti kan Kamis terakhir di bulan Syawal 1444 Hijrah ini Pak Rodian. Izinkan kami mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal kita di bulan Ramadan dan akan semakin meningkat di bulan Syawal sebagai nama Syawal. Dan seperti yang Pak Hendri harapkan, kajian ini istiqomah. Nah, tentunya ibadah kebaikan kita juga akan istiqomah sampai dengan husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah.
Nggih, memenuhi harapan Mas Endri yang waktu itu menghubungi kami untuk ikut nimbrung di KSO yang tepatan. Nah, saya mohon maaf kalau salah nulis ini, kalau tulis Kamis 27 Syawal, ternyata 28 Syawal. Tapi 18 Mei-nya sudah betul. Tema kita, Bapak Ibu dan sahabat semua yang berbahagia, belajar dari kisah keluarga Luqmanul Hakim. Yang tadi ayatnya juga dibaca, artinya ya bunaya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran itu jelas-jelas menjadi hudalinas, petunjuk manusia. Tidak sekedar petunjuk orang Muslim, tapi petunjuk untuk seluruh manusia. Sebagaimana Allah juga tegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Qur'anu hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi jelas sekali bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Manusia itu ada yang disebut Anas, surat yang 114. Ada juga yang disebut Al-Insan, surat 76. Tapi yang jelas Al-Quran itu jumlah suratnya 114. Kalau juznya 30 kita semua sudah belum paham. Dari 114 itu diawali dengan surat Al-Fatihah, jumlah ayatnya 7. Diakhiri dengan surat Anas, jumlah ayatnya 6. Total ayatnya 6.236. Kalau dipadatkan jadi 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6 itu 17. Sehingga ditegaskan ulama sepakat bahwa Al-Quran itu disebut Ummul Kitab. Surat ke-1 ayatnya 7, surat ke-114 ayatnya 6. Dan kalau akhir ayat, jumlah ayat di surat Al-Fatihah 7 dan diakhiri Anas 6, itu kalau ditarik menjadi surat 76, ternyata manusia itu memang untuk tumbuh kembangnya potensi diri dalam rangka pengabdian kepada Allah, yang paling tepat petunjuknya adalah petunjuk Al-Quran. Karena surat 76 itu, surat 76 berbetulan jumlah ayatnya, bukan berbetulan, memang jumlah ayatnya surat 76 Al-Insan itu 31. Dan surat 31 itu namanya surat Luqman. Surat Luqman. Sehingga Luqman itu manusia biasa yang dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi nama surat yang ahli hikmah. Oleh karena itu siapapun manusianya kalau ingin menjadi manusia paripurna, yaitu Anas, tidak bisa tidak harus menjadikan Quran sebagai petunjuk hidupnya, panduan untuk mengisi hidup dan kehidupannya agar selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali sebagai pengantar belajar dari kisah keluarga Luqmanul Hakim. Pak Rodian, ini Luqmanul Hakim yang ada di Quran, nggih, karena banyak tetangga kita namanya juga Luqman. Ya, Ustaz. Nggih, Pak Hendri, ini Luqman di Gria Santa Malang ini ada juga Profesor Luqman Hakim juga. Tapi ini Luqman yang Quran surat 31. Jumlah ayatnya 34. Bapak Ibu sekalian, karena kita mengkaji Al-Quran tentang kisah, surat Yusuf, surat 12 ayat 111, ayat terakhir, itu menegaskan laqad kana fi qasasihim li ulil albab. Ibaratun li ulil albab. Dan sungguh terdapat pelajaran tentang kisah-kisah mereka. Bagi siapa? Liulil albab. Bagi orang yang akalnya
sehat, orang yang akalnya cerdas. Jadi yang bisa memetik pelajaran tentang kisah-kisah yang Allah telah tuliskan dalam Al-Quran, itu ditegaskan ulil albab. Siapa ulil albab itu? Di Al-Quran juga ditegaskan surat Al-Imran ayat 190 ya, itu sampai 91. Ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang senantiasa berzikir ingat kepada Allah baik dikala sedang berdiri, duduk maupun berbaring, seraya memikirkan ciptaan Allah. Jadi habluminallah, habluminanasnya seimbang. Harmonisasi antara pikiran, akal, dan rasa hati. Terdapat harmonisasi keterpaduan. Itulah ulil albab. Jadi yang bisa menangkap pelajaran, yang bisa mewadahi hikmah, pelajaran dari kisah-kisah, itu adalah ulil albab. Oleh karena itu, konsekuensinya, implikasinya, kalau kita ingin mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah, mesti langkah awal adalah menyediakan wadah. Saya tulis itu memetik pelajaran, bukan mengambil, tapi ini memetik. Memetik itu biasanya posisinya agak di atas ini. Karena memetik ya perlu tenaga, gitu. Memetik pelajaran. Nah, ternyata wadah petunjuk ini yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah hati. Yang di pengantarnya Mas Endri itu jelas yarfa'ilah alladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadilah ayat 11 itu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, berilmu, dan beramal. Imam Al-Ghazali menegaskan semua manusia celaka, kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu pun akan celaka, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya pun akan celaka, kecuali yang mengamalkannya dengan ikhlas. Karena itulah, mari kita selalu ingat Allah dan memohon, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma waj'alna min ibadika sholihin. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, dalam KSO, kuliah kajian subuh online, iman itu adanya di dalam hati. Petunjuk Allah itu berupa ayat-ayat Allah diturunkan ke dalam hati orang yang beriman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Taghabun ayat 11. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Nah, karena iman itu ada di hati, petunjuk itu akan turun ke hati, maka wadah yang kita siapkan adalah hati. Ada hati yang mayit, mati, ada hati yang sakit, dan hati yang qalbun salim, hati yang damai. Ibaratkan kita memohon kepada Allah supaya turun hujan, karena lama tidak turun, dan butuh air, mesti disediakan wadah, misalnya timbo atau ember. Tetapi kalau timbone tengkurep, ya airnya tidak terwadai. Kalau toh timbonnya melumah, tetapi tertutup, juga tidak bisa masuk. Kalau toh masuk, kalau sudah terisi banyak sampah kotoran, juga tidak akan didapatkan air yang bersih. Kalau toh dapat, kalau tidak dimanfaatkan, juga akhirnya mubazir. Baik, iman ditanam di dalam hati. Iman ini dipupuk dengan ilmu, namanya wahyu ilahi. Makanya iman ditanam di ladang hati, dipupuk subur wahyu ilahi, terpetik buah ilmu hakiki,
terpetik buah ilmu hakiki, kecil terpandang dunia dan isi. Jadi ilmu ini pun yang diberikan kepada orang yang beriman lewat hatinya, turunnya ke hati. Dasar Al-Qur'annya surat Al-Ankabut ayatnya 49. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduratina utul ilmu. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada, di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Dengan demikian secara simpel, sederhana dapat dipahami bahwa karakteristik ciri-ciri orang yang berilmu dalam pandangan Al-Qur'an itu apabila di dalam dadanya, dalam hatinya terinternalisasi ayat-ayat Allah, terinternalisasi nilai-nilai Quran. Oleh karena itulah dengan kita intensitas kita naikkan, rajin membaca, memahami, mentadaburi Quran, secara otomatis insya Allah karuniakan kepada kita endapan ayat-ayat Allah dalam hati kita. Dalam hati kita. Nah, kalau ilmu ini akan kita amalkan, ini apalah artinya tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ini celaka semua orang berilmu kecuali yang mengamalkan ilmunya, mengamalkan. Maka amalan ini dasarnya jelas. Semua amal tergantung niatnya. Innama amalun binniyat. Nah, karena itulah ternyata niat itu pun juga dari hati. Nas Quran menegaskan di surat Al-Hajj surat 22 ayat 32, wa may yu'azzim syairillah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, mengagungkan siar-siar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati, ketakwaan hati. Alhamdulillah selama bulan Ramadan intensitas kita untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran baik melalui terjemah maupun mengikuti majelis taklim meningkat. Dan insya Allah itu terinternalisasi dalam hati kita. Karena hati kita ini penuh dengan kandungan nilai-nilai ayat-ayat Allah, petunjuk Al-Quran, secara otomatis ketika kita berbuat itu ada dorongan dari hati yang akhirnya berbuat ikhlas. Oleh karena itulah kunci ikhlas itu sebenarnya tergantung ketakwaan hati kita. Ketakwaan hati kita. Nah, hati yang bertakwa itu otomatis hatinya menjadi qalbun salim. Ketika hati qalbun salim, sebagaimana juga akhir dari surat Al-Baqarah ayat 185, intinya la'alakum tashkurun, agar kau menjadi orang yang bersyukur. Demikian juga sebagaimana surat Luqman yang tadi dibacakan, aniskurli atau aniskurli, bersyukurlah kepadaku. Ada ayat berikutnya, wali-walidaika, juga kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sejawat sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang hatinya bersyukur itu nampak di wajah cerah, muka ceria, senyumnya manis. Oleh karena itulah ciri orang yang bertakwa, bersyukur itu mudah senyum. Nah, komunikasi kita mudah senyum. Tapi kalau dalam KSO ini biasanya senyumnya terbatas. Atau senyum juga tidak nampak. Karena kebanyakan kameranya ditutup. Kameranya kan ditutup, ngapunten. Nggih, ini sebagai pengantar Bapak Ibu. Pak Rodian ngapunten kula diparingi jam sampai jam berapa ini? Selesainya aja ya, kira-kira jam 7 lah. Loh, jam 7. Pak Rodian mentang-mentang hari libur. Nggih, makanya sambil kita berbanyak dialog. Ini wadahnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, wadah untuk menyiapkan diri bisa memetik pelajaran tentang kisah. Kita siapkan wadah dulu kita.
Nah, saya ngikuti polanya teman-teman, termasuk Ustadz Fadli. Ini ada Ustadz Fadli dari Polinema, Bapak Ibu. Beliau ngajar agama juga di Masjid Gria Santa. Nah, biasanya kalau ngajar itu biasanya ada yang menyampaikan dulu tujuan apa? Tujuan KSO pagi ini, tujuan kajian subuh online pagi ini yang pertama, alhamdulillah, yang jelas berpikir cerdas memetik pelajaran kisah keluarga Luqmanul Hakim. Berpikir cerdas memetik pelajaran kisah keluarga Luqmanul Hakim. Saya ngambil ulil albab itu berpikir cerdas. Karena jelas bahwa makana li nafsi antuk mina illa bidnillah wa yaj'alu rijza ala ladina la ya'qilun. Ini surat Yunus ayat 99 itu, maaf, ayat 100 nggih, menegaskan tidak ada seorang pun yang akan beriman kepada Allah kecuali semuanya atas izin perkenan Allah. Allah murka kepada orang yang tidak mau berpikir cerdas. Allah murka terhadap orang yang tidak mau berpikir cerdas. Monggo nanti dipersani di Quran surat Yusuf. Maaf, surat Yunus ya, surat 10 ayatnya 100. Ini berpikir cerdas memetik pelajaran kisah keluarga Luqmanul Hakim sebagaimana tadi dikatakan di Yusuf terakhir tadi. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Ini pada kisah-kisah mereka dapat pelajaran, dapat pengajaran bagi orang yang rajin mau mengasah akalnya dan mau berpikir cerdas, berpikir cerdas. Oke, yang kedua tujuan kita nanti itu berpikir cerdas melihat permasalahan dalam kehidupan. Setelah kita melihat tentang merenungkan kisah-kisah tentang Luqman, kisah Luqman dan putranya apa ini, kita melihat fenomena empiris yang ada di kehidupan kita sehari-hari, terkhusus kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga, karena ini kelanjutan dari urun rembuk kami di tahun 2021 tentang dzurriatan thayyibatan. Bapak Ibu jadikan kami dzurriatan thayyibatan, anak yang baik. Anak yang baik itu kalau di wujud doanya Nabi Zakaria, Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud doa, ternyata jawabannya di Maryam ayat 7 dan 12. Ini. Ya Zakaria inna nubasiruka bil gulami ismu Yahya, ila akhir ayat, kemudian disambung ya Yahya. Wahai Yahya, sejak kecil sudah rajin membaca ayat-ayat Allah. Ini Bapak Ibu berpikir cerdas melihat permasalahan. Melihat permasalahan dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga berpikir cerdas bagaimana cara mengambil keputusan secara tepat. Keputusan secara tepat. Kebenaran disampaikan saat yang benar akan produktif Bapak Ibu. Tapi kebenaran disampaikan saat yang salah tidak bisa diterima. Oleh karena itu bagaimana mengambil keputusan secara tepat, tentunya kita akan belajar dari petunjuk-petunjuk Allah. Yang ketiga, berpikir cerdas menyiapkan generasi berbasis sifat Nabi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bagaimana menyiapkan generasi supaya menjunjung tinggi tentang hidup yang benar, hidup yang mencintai kebenaran, kejujuran, hidup yang amanah, karena itu menimbulkan trust. Trust hanya bisa dibangun melalui sidik dan amanah. Tapi untuk sukses harus ditambah dengan kompetensi, yaitu fatonah, cerdas, dan kemampuan komunikasi, tabligh. Bagaimana mempersiapkan generasi, khususnya generasi anak kita, dan lebih khusus lagi karena usia kita rata-rata sudah sekitar 60 ya Pak Rodian ya. Ya, rata-rata 60. 60, malah lebih titik Pak Endi. Lebih titik. Lebih 1-2 lah. 62, awas tuh ya. Rasulullah 63 loh gitu. Okay. Jadi bagaimana generasi kita ini betul-betul generasi yang baik, dzurriatan thayyibatan, dan investasi kita memberikan imbalan, return atau ganjaran sebagaimana yang diharapkan. Amal jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh. Tujuan yang kelima, berpikir cerdas, bertekad menyiapkan generasi berjiwa Quran. Berpikir cerdas, kata kuncinya ini bertekad.
Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat 69 itu. Ini. Adapun orang-orang yang memang betul-betul sungguh-sungguh mewujudkan itu, ini maka Allah tolong itu. Makanya harus ada paksa, bisa, biasa. Biasa. Ini yang gambar sebelah ini, gambaran inilah yang divisualisasi dalam gambar yang saya ambil itu tentang keluarga Luqman. Whatever we do, people will always find something to say. Apapun yang kita lakukan, orang akan mendapatkan sesuatu untuk dikatakan. Ini kebiasaan manusia itu banyak komentar. Dan yang terakhir, tujuannya adalah persiapan pulang kampung. Pak Hendri, kemarin kunjul kemana? Boten Pak Ustadz. Boten. Di rumah aja, di Malang aja. Oh. Pak Alfian, Pak. Prof. Alfian ini dari Tuban, ini kundurnya Tuban. Tapi teman-teman yang pulang ke kampungnya jauh dari Jakarta ke Malang, katanya ada yang 18 jam. Teman saya 2 hari 2 malam. Nah, saya ini pulang kampung Pak Alfian. Katanya rest areanya ada 5. Sementara itu sebenarnya bukan pulang kampung, tapi pulang mudik, Pak, pulang ke udik. Kalau pulang kampung itu rest areanya 13, yaitu kampung surga. Dari kehidupan roh, nah, kehidupan dalam kandungan, kemudian hidup di dunia, kemudian rest area berikutnya kematian, kehancuran, kiamat, kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan ke padang mahsyar, setelah padang mahsyar menerima syafaat, baru hisab. Nah, setelah itu rest area berikutnya setelah dihisab, nah tentunya diserahkan bukunya, mizan ditimbang, masuk kembali ke di telaga dan akhirnya masuk sirat. Rest area kita panjang, persiapan pulang kampung. Saya mau nyanyi Dandang Gula pagi-pagi nggak tega Pak Rodian. Nanti kasihan. Monggo Bapak Ibu yang ada kopi, susu, kue dinikmati bagi yang tidak saum karena ini hari Kamis. Alhamdulillah Pak Rodian, Pak ini Ustadz Fadli ini sering menyediakan untuk kalau Kamis maupun hari-hari berikutnya ini di masjid, dan beberapa masjid yang menyediakan VIP ternyata tambah makmur, ya, tambah makmur. Oleh karena itu kita ini memang harus cerdas bagaimana menyiapkan generasi dengan fasilitas sesuai dengan zamannya. Berikutnya Bapak Ibu, Sewu, nah ini kisah Luqman. Tujuan yang pertama tadi itu mencermati, menganalisis kisah Luqman. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, tadi kami sampaikan ini surat Yusuf ayat terakhir ya, ayat 11. Oke. Ini mohon disimak. Pak Alfi, Pak Rodian, ini suaranya terdengar? Sudah terdengar. Pastinya semua umat Islam tahu Luqmanul Hakim. Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surat ke-31, surat Luqman. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang dirinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, namun bukan rasul, sehingga memanggilnya dengan Luqman alaihi salam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang pengembala biasa yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan hati, sehingga namanya harum dalam Al-Quran. Pendapat yang paling banyak diterima adalah yang kedua, yaitu Luqman adalah seorang manusia biasa, bukan nabi atau rasul, namun memiliki hati dan akhlak yang baik. Terdapat satu kisah tentang Luqmanul Hakim dan seekor keledai yang sangat menarik untuk diceritakan. Suatu hari, Luqmanul Hakim berjalan-jalan di pasar bersama anaknya. Luqmanul Hakim menunggang keledai dan anaknya menuntun keledai itu. Ketika lewat di depan kerumunan, ia dengar omongan orang tentangnya. Lihatlah orang itu, sungguh tidak punya kasih sayang. Anaknya dibiarkan jalan kaki, sedang ia malah menunggang keledai. Mendengar perkataan itu, Luqmanul Hakim berujar kepada anaknya, "Anakku, naiklah engkau ke keledai ini, biar ayah menuntunnya." Mereka lantas melanjutkan perjalanan, hingga kemudian bertemu sekelompok orang. Orang-orang itu melempar komentar melihat Luqmanul Hakim dan anaknya. "Ya Rob, lihatlah anak itu, sungguh tidak patut. Ayahnya yang tua disuruh menarik keledai, sedangkan ia yang masih muda justru berada di atas keledai." Komentar itu membuat Luqmanul Hakim tertegun. Ia lalu meminta anaknya turun.
Keduanya kini sama-sama berjalan sambil menuntun keledai. Tak lama kemudian, mereka bertemu segerombolan orang. Betapa bodoh dua orang yang menuntun keledai itu. Harusnya mereka menungganginya, bukan malah menuntunnya seperti sapi atau kambing, kata orang-orang itu. Lagi-lagi Luqmanul Hakim terdiam sesaat dan menyuruh anaknya naik ke atas keledai bersamanya. Keledai berjalan pelan karena dinaiki oleh dua orang. Orang-orang yang melihat itu jatuh iba. Sangat tidak berperasaan, keledai sekecil itu ditunggangi dua orang. Luqmanul Hakim mengindahkan komentar itu. Berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk turun dari keledai. Ia meminta anaknya untuk mengikat 4 kaki keledai di sebilah kayu, supaya dapat diangkat. Jadilah keduanya kini memikul seekor keledai. Melihat itu, orang-orang terbahak. Ada orang gila memikul keledai, teriak mereka. Luqmanul Hakim lalu mengajak anaknya meletakkan keledai di tanah. Kemudian ia berpesan kepada anaknya, "Anakku, begitulah sifat manusia. Apapun yang kamu lakukan akan mendapat perhatian dari orang lain. Maka, jika kelak kamu menemukan kebenaran, jangan sampai hatimu berubah hanya karena mendengar perkataan orang lain. Tetaplah yakin pada kebenaran itu. Selalu gantungkanlah harapan dan persoalan hanya kepada Allah." Cerita di atas memberi pelajaran kepada kita bahwa di mata orang lain, apa saja yang kita perbuat selalu tidak sepenuhnya tepat. Ada saja pendapat mereka tentang kita. Jika kita tidak kuat, maka kita akan selalu disibukkan dengan omongan orang lain. Seorang mahasiswa tingkat akhir misalnya, jika ia ingin lulus kurang dari 4 tahun, maka akan ada yang berkomentar, "Buah yang matang di pohon pasti lebih enak. Kenapa harus buru-buru lulus? Di luar banyak yang ingin bisa masuk kampus. Ini malah buru-buru ingin keluar." Sama halnya ketika ia lulus di semester 13 atau 14. Orang-orang akan melabelinya sebagai mahasiswa abadi atau mahasiswa telat lulus. Apalagi ketika ia memutuskan untuk tidak meluluskan diri. Contoh lain, perkara nikah pun begitu. Nikah muda jadi bahan gibah. Nikah telat pun sama. Sudahlah, memang tidak akan ada habisnya mengikuti lidah netizen yang budiman. Itulah kisah Luqmanul Hakim dan seekor keledai. Kisah ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Mudah-mudahan kita tidak bosan. Ya, karena kalau membaca Quran bosan nanti nggak dapat berkahnya. Karena surat Ar-Rahman itu 31 ayat dari 78 ayat juga diulang-ulang. Artinya supaya kita betul-betul bisa memperoleh pengajaran. Apapun yang diperbuat manusia menjadi perhatian orang lain dan akan menjadi bahan untuk komentar, tanggapan. Tapi bahasa yang menarik, sebagaimana juga tadi disampaikan, dibacakan oleh qori kita, dan disimpulkan tadi, kalau engkau sudah memperoleh petunjuk dari Allah, janganlah engkau berpaling, jangan kau pedulikan. Kalau terlalu sibuk memperhatikan pandangan pendapat manusia, kamu nanti tidak akan memperoleh qalbun salim, ketenangan hati. Tidak akan memperoleh ketenangan hati kalau sibuk memperhatikan apa kata orang. Oleh karena itu yang harus kita raih adalah petunjuk Allah. Petunjuk Allah yang diturunkan ke dalam hati kita. Petunjuk Allah itu berupa ayat-ayat Allah, Al-Quran. Maka intensitas membaca Al-Quran harus selalu ditingkatkan dan istiqomah. Dan petunjuk Allah itulah, Quran itu menjadi ilmu, maka kita berbuat dasar pijakannya adalah Al-Quran. Bagaimana operasionalnya, hadis yang telah menuntun kita, bagaimana melaksanakan itu. Oleh karena itulah ngapunten surat Al-Maidah. Al-Maidah itu surat nomor 5, ayatnya 105, Allah menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah alaikum anfusikum." Alaikum anfusikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah alaikum anfusakum. La yadurukum man dola idza tahtaitum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang zalim tidak akan mampu membahayakanmu apabila engkau telah memperoleh petunjuk. Oleh karena itulah Luqman mengajarkan kepada putranya yang pertama, ya bunaya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Hai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah. Jadi nampaknya pendidikan yang utama itu pendidikan tauhid yang selalu menjadikan Allah sebagai
dasar sumber gagasan ide yang tadi Pak Rodian mengawalinya dengan raditu billahi robba, tadi ridho Allah sebagai Robnya, Allah sebagai sesembahannya. Ini dari kisah ini yang sebenarnya sudah cukup representatif, ayatnya tadi sudah dibacakan, ayat yang ini saya tulis kebetulan yang ngapunten, yang wa'id qala Luqmanul ini wa huwa ya'itukum ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Bentuk mempersekutukan itu kita semua sudah paham. Nanti mudah-mudahan diskusi kita justru bagaimana proses menanamkan nilai-nilai ini kepada generasi kita. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan sebesar tradisi Jawi dan berada dalam batu atau langit di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, latif, dan maha teliti. Berikutnya Bapak Ibu, kita ini ayat-ayat tadi sudah dibacakan oleh Ibu kita, Qori kita. Ini juga sampai ayat 19 lebih banyak menekankan aspek pada nasihatnya Luqman terhadap anaknya. Yang kalau di ini Bapak Ibu, kalau diringkas sebenarnya 6 nasihat Luqman. Jangan syirik kepada Allah. Berbuat baiklah kepada orang tua. Jangan syirik kepada Allah, berarti selalu memandang apapun yang terjadi, semuanya atas izin kehendak Allah sebagai Sang Pencipta, sebagai Sang Pencipta kita. Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan bapaknya dan kaumnya mengatakan, "Qala aratukum." Semua apakah engkau tidak memperhatikan bahwa apa yang kau sembah itu semuanya adalah musuhku, illa Rabbil Alamin, kecuali Rabbil Alamin, kecuali Rabb semesta alam. Siapa Rabb semesta alam? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku dan memberikan aku petunjuk. Jadi Rabb semesta alam itu harus pertama pengakuan keberadaanku ini semata-mata karena diciptakan oleh Allah, yang memberikan petunjuk, yang memberikan aku makan, yang menyembuhkan apabila aku sakit, yang mematikan dan menghidupkan kembali, kemudian yang aku harapkan dapat memberikan ampunan nanti di yaumil hisab, kemudian dilanjutkan Rabbi habli hukmah wa alhiqni bisolihin, karuniakan kepada kami hikmah, ilmu, dan masukkan kami ke dalam orang yang soleh. Waj'al lisanan sidqin fil akhirin, jadikanlah kami tutur kata yang baik, artinya setelah meninggal pun masih punya nilai, dan jadikan kami termasuk pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jangan kau hinakan kami pada hari dibangkitkan, hari ketika harta dan anak tidak memberikan manfaat apa-apa. Ilaman atallaha biqalbin salim. Ini pelajaran tauhid yang luar biasa di surat 26 mulai dari ayat ngapunten 70-an 5 sampai dengan ayat 90. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, perintahnya yang jelas, aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tua. Prinsip dalam berbuat baik, perintahnya berbuat baik kepada orang tua. Kalau toh belum bisa berbuat baik, jangan sakiti hati orang tua. Ada yang menyebutkan doa ibu itu lebih baik dibanding doanya syekh atau kiai sekalipun. Karena ibu punya hak prerogatif untuk mendoakan anak-anaknya. Oleh karena itu, melihat kisahnya Alqamah, seyogianya sejengkel apapun ibu harus memaafkan kesalahan kekurangan anak. Sebaik apapun anak tidak akan mampu membalas kebaikan ibu. Oleh karena itu anak harus betul-betul menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang zuriatan thayyibatan, anak yang baik. Berbuat baik kepada orang tua. Berikutnya, setiap perbuatan ada balasannya. Jangan meremehkan sekecil apapun perbuatan itu.
seorang pelacur karena sifat kasih sayangnya kepada hewan namanya anjing, ternyata diceritakan menjadikan dia termasuk ahli surga. Seorang yang ahli tahajud ternyata ketika membiarkan kucingnya terkurung tidak dikasih makan menjadikan dia masuk neraka. Oleh karena itu kita sekecil apapun harus kita penuh perhatian untuk berbuat baik, juga penuh perhatian untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat kita celaka. Yang keenam, mengerjakan sholat dan berbuat baik. Nasihat Luqman yang keempat, mengerjakan sholat dan berbuat baik. Aqimis sholat. Mengerjakan sholat. Kita tahu bahwa yang pertama dihisab adalah sholat. Sholat adalah tiang agama. Orang tidak puasa bisa tidak meruntuhkan keislaman kita karena dia sedang sakit. Orang tidak zakat tidak meruntuhkan keislaman kita karena dia memang miskin, tidak wajib bayar zakat. Orang tidak haji juga tidak meruntuhkan keislaman kita karena haji memang sangat tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik harta, amalan maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelola haji. Ini, tetapi orang yang tidak sholat meruntuhkan agama. Karena sholat tiang agama. Oleh karena sedini mungkin harus kita paksa, biasakan anak-anak kita untuk menegakkan sholat. Jangan berbuat sombong. Ciri orang berbuat sombong digambarkan kalau jalan mendengar. Ini suka berpaling kepada manusia, suka memandang rendah orang lain. Makanya asal sombong itu karena kedengkiannya. Iblis merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih berilmu, merasa dirinya lebih bertauhid dan sebagainya. Dan yang keenam, nasihat Luqman kepada putra adalah berakhlak mulia. Dan kita tahu Rasulullah diutus semata-mata untuk memuliakan, menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau diringkas sebenarnya nasihat Luqman kepada putranya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi fakta fenomena yang ada ini permasalahan sekarang. Yang kedua setelah kita melihat itu, ini permasalahan. Valencia, seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat, dituntut hukuman 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Karawang. Ibu 2 anak ini dianggap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena memarahi suaminya yang diduga gemar pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Dalam sidang, Valencia menyampaikan keberatannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Kasus Valencia ini pun menjadi perbincangan publik dan menarik perhatian Jaksa Agung. Kejagung kemudian melakukan eksaminasi khusus dengan mewawancarai 9 orang dari kejaksaan. Hasilnya, para jaksa dianggap tidak memiliki kepekaan terhadap kasus pidana umum. Para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Oke, Bapak Ibu, ini fakta empiris urusan rumah tangga. Kalau rumah tangga seperti ini akan seperti apa putra-putrinya yang seharusnya ditegaskan satu sebaik-baik tempat adalah rumah tangga. Kalau rumah tangga itu seperti surga, baiti janati. Sementara Quran surat Al-Baqarah 87 menegaskan bagaimana sih Allah memberikan perumpamaan terkait dengan suami istri. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna.
Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Namanya pakaian yang pertama saling menutupi kekurangan aurat, menutupi aibnya. Yang kedua namanya pakaian mesti melindungi baik dari panas, angin, udara, matahari, segala macam. Suami istri harus saling melindungi, malah ini saling menuntut. Sangat-sangat memprihatinkan. Dan juga pakaian itu adalah lambang keindahan. Makanya akhlak yang baik menjadi hiasan dalam bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sementara di surah At-Tahrim ayat 6 menegaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Video tadi menggambarkan inilah masalah rumah tangga dalam kehidupan yang ada, khususnya tadi itu di Kerawang. Berikutnya sedikit Bapak Ibu, ini juga ada orang bapak kandung membunuh putri kandungnya sendiri, belum lama, masih akhir bulan April kemarin. Orang ayah di Gresik, Jawa Timur tega menikam putrinya berusia 9 tahun hingga tewas. Sebelum tewas di tangan sang ayah, korban meninggalkan pesan pilu di sebuah kertas. Muhammad Qodat Afalul membunuh anak perempuannya dengan cara menikam sebanyak 24 kali hingga tembus ke jantung. Ia melakukan perbuatan itu saat sang anak sedang tertidur lelap di kamarnya. Pelaku mengaku tak menyesal telah membunuh putri kandungnya. Ia mengaku stres setelah sang istri meninggalkan rumah beberapa hari sebelum kejadian. Nyesel nggak? Enggak. Nyesel nggak? Nyesel enggak. Kenapa enggak? Kamu nyesel nggak? Nyesel apa enggak? Iya ada sedikit nyesel yang saya punya itu. Kenapa kok menyesal? Bapak Ibu yang tadi itu prihatin itu di Gresik terjadi akhir April ya. Baru akhir April kemarin membunuh. Ternyata istri membuat stres. Pelampiasannya ke anak. Nah pemikirannya kalau anak dibunuh anaknya nanti masuk surga. Nah ini yang tampaknya banyak terjadi. Ini tadi nggak berpikir cerdas. Kenapa? Yang salah kalau saya guyon, yang salah ini takmir masjid. Mestinya tetangganya itu harus diajak rajin memakmurkan masjid. Alhamdulillah, ngapunten. Berikutnya ini seorang anak membunuh ibunya dengan 151 tusukan. Ibu kandung dibunuh, tapi dia juga tetap senyum. Ini Bapak Ibu fenomena yang ada masalah. Nah, sekarang tujuan yang ketiga tadi bagaimana membuat keputusan yang tepat, nggih. Bagaimana membuat keputusan tepat. Assalamualaikum Pak Ehwan Brawijaya ini. Pak Ehwan. Nggih, alhamdulillah. Nggih, ngapunten Pak. Nah, lanjut nggih. Bapak Ibu bagaimana membuat keputusan yang tepat ini yang jelas wala taqfu ma laisa laka bi ilmi. Inna sama wal besar wal abidah la'alakum tashkurun. Ini. Maaf. Ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan kau ikuti yang kau tidak punya ilmu tentang itu. Apa yang kau dengar, kau lihat, kau rasakan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat yang lain menegaskan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alakum syam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun tadi. Bagaimana membuat keputusan yang sesuai kehendak Allah, kehendak manusia dan kehendak alam? Tentunya apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, rasakan, berpikir melingkar, thinking head. Dengan dengarkan suara hati yang oleh Ali bin Abi Thalib, ikuti kata hati karena hati itu guru sejati. Mengapa kata hati guru sejati? Karena al-qulub arsullah, hati itu istana Allah. Tetapi raja mahadiraja akan kerasan di istana kalau istananya bersih, istananya wangi. Kalau istananya kotor, istananya tidak bersih, bau, maka raja tidak akan kerasan, yang ada malah jadi rumah kontraannya iblis. Sehingga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu akan sangat jelas nampak manakala
manakala pikirannya jernih, hatinya selalu zikir kepada Allah, sehingga bisa memilah dan memisah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang indah, dan mana yang tidak indah. Ilmu, etika, estetika. Sampaikan kebenaran dengan hikmah, dengan cara yang baik, dan dengan cara yang indah. Bagaimana membuat keputusan? Al-Qasas ayat 77 menegaskan wabtaghi fima ataqallah zarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Surat Al-Qalam menegaskan bagaimana kau mengambil keputusan? Belumkah turun kitab kepadamu? Sudahkah kau pelajari? Banyak petunjuk-petunjuk bagaimana membuat keputusan yang tepat. Kalau dalam ilmu manajemen ada yang namanya cara mengambil keputusan, problem solving, pengenalan masalah segala macam, ternyata Quran sudah mengajarkan kepada kita. Itu yang saya matur tadi, iman ditanam di dalam hati, dipupuk subur wahyu ilahi, terpetik buah ilmu hakiki, terpandang kecil dunia dan isi dan dunia. Hidup ini adalah pilihan, maka pengambilan keputusan harus didasarkan informasi yang akurat, lengkap, dan aktual. Ini keputusan yang tepat, Bapak Ibu. Bagaimana Allah mengajarkan lewat Rasulnya kepada manusia, makanya tadi menyiapkan generasi dengan berbasis sifat Nabi. Sifat Nabi ada 1-4 di sini, sidik, amanah, tablik, fatonah. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan anak menjadi personal excellent, pribadi yang unggul, anak yang soleh, dzurriatan thayyibatan. Dia memiliki integritas tinggi terhadap kebenaran, tetap terhadap kejujuran. Dan ini, jujur ini sulit diajarkan orang yang tua. Jujur itu lebih tepat diajarkan dibiasakan ketika masih anak-anak. Masih anak-anak masalah kejujuran. Makanya tegasnya di Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyadiqin. Bersamalah orang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang baik. Kalau pribadinya baik, akhlaknya mulia, maka dia memiliki hubungan yang baik, interpersonal capitalnya. Karena hubungan akhirnya saling membangun kepercayaan, amanah, masalah amanah, mewujudkan trustworthy, kepercayaan. Kemudian dalam organisasi dia menjadi orang yang fatonah, profesional, quality, kompetensi. Apalagi generasi sekarang ada 4C, generasi abad 21, 4C, yang satu critical thinking and problem solving, C yang kedua yang disebut dengan creativity dan innovation, baru C yang keempat, ketiga communication, dan akhirnya collaboration. Nah ini betul-betul harus terinternalisasi kepada anak-anak cucu kita. Dan akhirnya tidak sekedar dia cerdas, tapi dia juga memiliki kemampuan berkomunikasi. Tablik kali ini dalam organisasi akan ini tablik. Itu yang dikatakan kunci sukses dalam berusaha. Bangun kepercayaan dengan sidik dan amanah, bangun kompetensi dengan fatonah dan tablik. Luarannya akan menjadi kaya lagi takwa, zuhud dalam keberlimpahan, mandiri dan memberdayakan, serta berperadaban unggul. Ini sifat-sifat ini yang sebenarnya harus ditanamkan melalui nasihat-nasihat sebagaimana Luqman tadi sebenarnya ingin membangun personal excellence. Bagaimana anaknya menjadi anak yang soleh, dzurriatan thayyibatan, anak yang baik. Karena salah satu ciri bahagia dunia itu qalbun syakur, katanya Ibnu Abbas. Hati yang bersyukur, pasangan yang soleh, anak yang soleh. Pasangan yang soleh, solehah, anak yang soleh. Lingkungan yang baik, al-baitu salehah. Ini lingkungan yang mendorong kita untuk menumbuh kembangkan iman. Nggih, berikutnya bagaimana mempersiapkan ini. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Zaman milenial ini plus minusnya luar biasa, Bapak. Tapi inilah tantangan kita. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, tapi jangan sampai lepas masalah akidah, masalah sholat, masalah akhlak tadi. Nah, berikutnya, nah inilah yang layang, Bapak. Mereka anak-anak kita punya potensi ini. Roh, rasa, hati, akal, nafsu. Hati itu wadah. Akal rasa harus seimbang, intelektualnya harus seimbang dengan emosionalnya.
Ramadan kemarin yang digarap ini supaya menjadi ulil albab, banyak baca Quran, supaya rasanya terkendali, laksanakan puasa. Dan puasa itu menenangkan nafsu. Kalau terberat akalnya miring, nggak bisa naik. Terlalu dominan baperan, rasa juga nggak bisa naik. Makanya harus seimbang antara akal dan rasa. Kalau akal rasa imbang, nafsunya mutmainah, ruhnya akan bisa berdialog kembali. Wa fi anfusikum afala tubsirun, sebagaimana Al-A'raf 172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini Bapak Ibu, kalau ini terwujud, maka bagaimana mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harus generasinya hidupnya hayatan thayyibatan, An-Nahl 97. Dilakukan oleh siapa? Dzurriatan thayyibatan. Siapa dzurriatan thayyibatan? Terinternalisasi kalimatan thayyibatan, laksana kasajarotin thayyibatin. Bagaimana prosesnya? Makanan yang diberikan kepada generasi atau anak adalah makanan yang halalan thayyiban. Lingkungannya adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang baik. Ini yang dilakukan Nabi Ibrahim, mencetak generasi soleh, mengikuti ajaran Islam, kurikulumnya intelektual, spiritual, keilmuan, hikmah untuk operasional, lingkungannya terintegrasi, lingkungan pendidikan dan ibadah. Rabbana, ya Allah ya Rabbi, ini askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi tisa'in inda baitikal muharrami Rabbana. Rabbana liyuqimis shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuq minas samad la'allahum yashkurun. Ini ada surat Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim menempatkan putranya di dekat rumah yang dimuliakan, Masjidil Haram. Yang demikian untuk menegakkan sholat, perbaiki akhlak, orang condong ke sana, banyak orang, pemberdayaan ekonomi, berikan buah-buahan, dan akhirnya supaya Allah bersyukur. Saya kira begitu, ini kerangka pengembangan sistemnya, bagaimana mewujudkan itu, landasannya jelas, investasinya jelas, yang utama kinerjanya. Pembiasaan, berikut outputnya, dan kita ini untuk pulang kampung. Ciri kehidupan dunia ini 1-6 ini dasarnya surat Al-Hadid. Ini surat Al-Hadid ayat 20 ini. Wa'lamu annama hayatud dunya laibun walahun wasinatun dan sebagainya. Ternyata kalau dipetakan begini, 1-6 senang bermain-main, umur 7-14 senang bersenda gurau, 15-20 senang berhias, 21-25 ini senang berbangga-bangga, 26-34 senang berlomba mengumpulkan harta, 35-39 senang berlomba cari pengikut yang banyak, 40-50 mulai mengering, ini menua, 51-60 mulai menguning, berjuang dengan maut, 61 ke atas, kemudian hancur, meninggal. Tidak tahu kita, Pak Ivan, kita berada di mana ini? Yang ke-9 gitu. Masuk Pak In masuk yang kemudian kita sudah 61, hati-hati kita berjuang dengan maut. Ini yang saya katakan pulang kampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Hendri, kalau wangsulaken panjenengan, monggo lanjut diskusi atau saling berbagi. Mangga kan? Ya, alhamdulillah. 6.30 kita masih ada waktu untuk bertanya jawab, berdiskusi. Monggo teman-teman, tidak perlu saya simpulkan, tapi silahkan bertanya saja. Monggo. Buatan usah tanya jawab, saling berbagi mawon. Nah, monggo, saling berbagi, berdiskusi kita. Monggo. Biasanya Mas Hendri ini membuka dulu. Mas Hendri monggo dibuka. Ya, ini banyak ustadznya kok Pak di sini, aman. Iya, monggo nanti. Banyak ustadznya itu aman. Ini janji mancing, yang lain mungkin lagi menyiapkan pertanyaan Pak Ustadz. Kalau saya lihat tadi ada apa ini tadi 4 karakter generasi berbasis sifat Nabi Pak Ustadz. Itu saya lihat tadi ada faktor-faktor personal, komunal, interpersonal, dan organisasional. Ini kira-kira seperti itu. Kalau kita cermati dengan kondisi pendidikan yang saat ini ya Pak Ustadz, tadi sebenarnya sudah disinggung di bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Terakhir tadi saya lihat
ada internalisasi antara lingkungan dan keluarga. Dunia pendidikan anak saat ini ya, saya melihat walaupun saya memperhatikan cucu saja karena anak-anak saya kan sudah nggak mungkin lah kalau mendidik anak karena sudah justru cucu yang diperhatikan itu dengan kemajuan teknologi yang demikian dahsyat ya. Kadang-kadang untuk menenangkan anak untuk makan aja harus disodori dengan teknologi. Bagaimana menginternalisasi ya lingkungan dengan pendidikan internal sehingga anak itu bisa terarah pendidikannya dalam konteks akhlak, sains dan lingkungan yang sinergi gitu Pak Ustadz, sehingga tadi tujuan masyarakat yang bermartabat itu bisa tercapai sehingga negara badatun thayyibatun itu juga otomatis tercapai. Pak Ustadz, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Hendri. Monggo Bapak Ibu, saya ganti sejenak mewakili Pak Rodian menawarkan ke Bapak Ibu. Yang disampaikan Pak Hendri kan menarik, bagaimana mempersiapkan generasi untuk menjadi anak yang dzurriatan thayyibatan, sehingga bahasanya di situ man amila sholehah min zakari aw unsa wa huwa mu'min fala nuniyanahu hayatan thayyibatan. Barang siapa berbuat amal kebaikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, artinya terinternalisasi kalimatan thayyibatan tadi, maka Allah akan karuniakan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Kalau masyarakatnya markamah, otomatis negerinya akan baldatun thayyibatun warobun ghafur. Masalahnya bagaimana mempersiapkan generasi soleh, generasi yang dzurriatan thayyibatan tadi. Kalau Nabi Ibrahim jelas dari dasar ayatnya, dan ngapunten Pak Hendri kalau di Al-Baqarah 151 itu kan jelas ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Sebagaimana kami telah mengutus rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah, kemudian menyucikan jiwanya, mengajarkan tentang hikmah, mengajarkan apa yang tidak tahu. Berarti di situ terinternalisasi, terintegrasi antara pikiran akal dan rasa hati. Kekuatan spiritual maupun kekuatan intelektualnya. Yang ulil albab tadi, mengajarkan yang tidak tahu. Hai jin dan manusia, sekiranya kamu bisa menembus penjuru langit bumi, tembuslah. Tidak akan bisa mampu menembus itu kalau tidak ada pertolongan Allah melalui pengembangan teknologi. Pak Hendri dan Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Presiden Chili atau waktu APEC di 2013 di Bali, yang kemudian diadopsi oleh Bapak Ilham Habibie. Mungkin Pak Hendri Jakarta kenal, Pak Rodian kenal. Turunnya Pak Habibie sebagai Ketua Dewan Teknologi Nasional, yang menegaskan bahwa untuk meningkatkan daya beli, untuk mengoptimalkan potensi secara maksimal, itu semua negara harus peduli terhadap 4 hal. 1, investasi di human capital. Investasi di masalah human capital yang sekarang baik terhadap literasi dan sebagainya, yang itu sebenarnya lebih condong kepada karakter moral, lebih condong kepada karakter moral, human capital. Kemudian investasi di ilmu pengetahuan dan teknologi, yang arahnya ke karakter kinerja. Karakter moral itu orangnya jujur, orangnya amanah. Moral itu, Pak. Lalu karakter kinerja itu kerja keras, kerja cerdas, kerja kualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Jangan ngomong ikhlas kalau tidak tuntas, jangan ngomong tuntas kalau tidak kualitas, jangan ngomong kualitas kalau tidak kerja cerdas, dan jangan ngomong cerdas kalau tidak kerja keras. Ini 2 karakter ini.
Nah, non sewu, jujur baik itu lain produk pendidikan dengan produk ibadah. Kalau produk pendidikan bisa jadi orang jujur baik di hadapan orang. Tapi tanpa dia di luar hadapan orang dia tidak jujur. Tetapi kalau jujur produk ibadah, produk sholat, itu ada orang tidak masalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti jujurnya itu sebagai luaran atas kualitas ibadahnya. Kualitas ibadahnya. Ibadah yang dilakukan dengan kesadaran, ya kesadaran yaitu ihsan, berbuat ihsan, merasa dipandang Allah, itu melahirkan itu. Dan karena orang Islam harus menyempurnakan keislamannya, maka tidak mungkin tanpa pengembangan teknologi. Teknologi tadi. Maka harus teknologi. Dan alhamdulillah di sisi kiri, di sebelah kita ini Pak Hendri, Prof. Alfian Mizar ini memiliki cukup banyak paten. Nanti Pak Alfian mohon bisa cerita bagaimana teknologi tepat guna bisa dimanfaatkan untuk peningkatan daya tadi. Kalau melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 terkait dengan pemahaman teknologi kita dipanggil lewat kafe ya. Loh, ini ada Pak Harto juga ini. Lengkap Pak Hendri, ini Pak Harto. Ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Kalimantan. Ini. Pak Wahyudi harap masuk Raiso. Nah, ini malah anak Pak Wahyudi luar biasa. Ini Pak Wahyudi ini mantan WR2. Ini tampaknya banyak dari Malang juga. Ini ada yang dari Trenggalek juga ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu Pak Hendri. Jadi dari nas Quran itu sangat jelas. Doa Nabi Ibrahim supaya diturunkan Rasul, diturunkan jawabannya di surat Al-Baqarah tadi itu, yang menunjukkan kehadiran Rasul itu. Jadi pribadi unggul itu penguasaan terhadap intelektual, penguasaan terhadap spiritual harus imbang. Oleh karena itulah lembaga pendidikan yang baik, lingkungan pendidikannya harus baik. Lingkungan pendidikannya itu yang jelas di samping kurikulumnya oke, di dalamnya ada lingkungan ibadah. Makanya beberapa kampus, beberapa sekolah di tengah-tengahnya ada masjid. Yang memprihatinkan Pak Hendri, kadang-kadang tuh anak masjid musolane cuwilik salah nang pojokan. Biasanya nang hotel Pak. Hotel kadang-kadang kan masjid nang pojokan nang mburi, kotor kumuh, karpetnya atau diganti. Padahal sekarang ini masjid luar biasa, khususnya di Malang masjid luar biasa. Menyediakan WIB, menyediakan makan, tempat parkir yang luas, mau mandi silahkan. Barangkali kalau ngikuti maksudnya Joko kalian atau Pak Kuswati yang dari luar biasa. Pak Hendri. Jadi bagaimana penanaman teknologi, apalagi teknologi sekarang luar biasa, tentunya guru harus memiliki kompetensi yang bisa, ini ada dua Pak Hendri. Kalau kurikulum 13 itu lebih menekankan aspek PBL, problem based learning, pengajaran yang berbasis masalah. Tapi yang kurikulum merdeka itu berbasis pada menghasilkan produk, pembelajaran youth project. Ini sehingga anak cucu kita, anak tadi sudah enggak Pak Hendri ya, cucu kita harus dibekali. Jadi diskusi kita akan menarik kalau bapak-bapak yang memang di bidangnya bisa berbagi. Monggo mungkin Pak Rodian mungkin ditawarkan, ini ada Prof. Alfian yang ngurusi paten, kemarin patennya secara nasional usulannya tertinggi. Iya. Monggo, itu di belakangan juga ada tulisannya Direktorat Inovasi. Nah, berarti berkaitan inovasi nih Pak Heri. Oh nggih. Monggo Pak Alfian, kalau Pak Alfian. Nggih, berbagi. Ini Ketua Takmir Masjid Al Furqon Pak Rodian. Wah, masyaallah. Ya, Masjid Al Furqon yang ada. Monggo Pak Alfian, sharing Pak Alfian. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah waskurillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih Ustaz Prof. Heri Pratikto, ini sahabat kami, teman kami, satu kantor dengan kami. Alhamdulillah telah memberikan cahaya juga bagi kami untuk lebih banyak belajar, tentunya belajar ilmu agama. Dan di sisi lain kami telah mengembangkan banyak teknologi yang tadi disampaikan oleh Prof. Heri tadi. Ini hanya sekedar membagi saja Pak.
Jadi bidang kami adalah teknologi tepat guna yang itu banyak kami aplikasikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat UMKM. Karena memang di masyarakat UMKM itu banyak mengalami kesulitan di dalam meningkatkan produksinya. Nah, berpikir dari sana, kami mengembangkan teknologi tersebut supaya bisa membantu mempercepat proses produksinya di dalam mengatasi mengatasi pasar ya, atau permintaan pasar. Salah satu contoh teknologi tepat guna kami yang kemarin juga mendapatkan penghargaan dari BIC. BIC itu Business Innovation Center, 113 inovasi Indonesia. Salah satunya adalah punya kami atas nama Universitas di Malang. Ini cerita saja pengalaman kami yang tadi Prof. Heri juga menyampaikan, Ustadz Heri menyampaikan bahwa perlu keseimbangan antara ilmu agama dan jangan lupa penguasaan teknologi. Karena penguasaan teknologi akan membantu kita kalau penggunaannya tepat dan akan meningkatkan ekonomi kita khususnya bagi agama, bagi pengusaha, gitu ya, akan meningkatkan ekonomi kita bagi pengusaha khususnya. Nah, peningkatan ekonomi tersebut, insya Allah nanti akan bisa mendukung kualitas ibadah kita. Jadi runtutannya ke sana. Saya kira yang disampaikan Ustadz Heri betul. Jadi penguasaan teknologi digunakan untuk keseimbangan, digunakan untuk peningkatan ekonomi, kemapanan peningkatan ekonomi akan bisa digunakan juga untuk peningkatan ibadah. Ini salah satu contoh Pak yang kami kembangkan. Tadi saya sampaikan, yaitu kapal penebar pakan ikan. Gitu ya. Jadi pada saat saya berjalan-jalan di tambak Paciran Lamongan, itu saya menemukan pegawai atau kuli petani tambak yang memberikan pakan ikan itu dengan melempar pakan. Ya. Nah, payahnya adalah dia itu membawa pakan itu 25 kilo pundak kiri dan 25 kilo pundak kanan. Ya, jadi sekitar 50 kilo. 50 kilo dia berjalan mengelilingi tambak. Ya. Padahal tambaknya itu seluas lapangan sepak bola. Kita bisa pikirkan, bisa bayangkan bahwa betapa lelahnya dia mengelilingi tambak sehari 3 kali dengan mengangkat 50 kg dan melempar dengan tangan pakannya. Kemudian dari situ kita menginspirasi untuk menciptakan teknologi menyelesaikan masalah dengan membuat kapal penebar pakan ikan. Kapalnya kecil, Pak, hanya seukuran 1 meter. Kalau Bapak mau lihat, ada di workshop kami. Ya. 1 meter, itu diisi pakan di lambungnya itu, kemudian kita remote dari tepi tambak, ya, kemudian nanti pakannya berjalan dan kita bisa menebar pakan ikan itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan titik-titik di mana diperlukan untuk memberikan pakan. Nah, itu salah satu contoh penguasaan teknologi yang bisa meringankan proses kerja dan akhirnya bisa meningkatkan panen udang itu, Pak. Ya. Kemudian insya Allah bisa juga menambah penghasilan dia dan dari penghasilan tersebut ekonominya meningkat, ibadahnya jadi lebih tenang. Ya. Ini runtutan mengapa kita harus melakukan penguasaan teknologi. Dan insya Allah banyak lagi teknologi kami yang sudah kami aplikasikan di UMKM seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nanti bisa dicek teknologi kami di barangkali non sewu di mesin.com itu teknologi-teknologi yang sudah kami kembangkan dan sudah kami komersialkan hasil dari rekayasa penguasaan teknologi untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.
Saya kira itu Prof. Kalau Oke. saya nanti sampaikan panjang lebar mungkin sampai Isya juga nggak selesai. Oke, matur nuwun, matur Oke, nuwun. sementara itu Nggih, saja Pak dulu. Rodian. Pak Rodian, Oke. anu nggih, tadi belum tuntas. Jadi yang disampaikan oleh Ilham Habibie mengadopsi dari Presiden Chili tadi, masalah utama itu sebenarnya masalah kemiskinan. Bagaimana kita meminimalkan kemiskinan. Ternyata kemiskinan itu hanya bisa diselesaikan melalui kewirausahaan. Dan kewirausahaan itu ini yang bisa sustainable, berkesinambungan kalau dia menguasai inovasi. Nah, syarat berinovasi itu mesti impact dan human capital. Makanya investasi yang harusnya dilaksanakan itu dua itu. Human capital terkait dengan masalah spiritualnya tadi misalnya, ilmu pengetahuan teknologi untuk mewujudkan inovasi. Baru nanti kuat. Oleh karena itu ngapunten, ini sekaligus informasi, kebetulan kami ada dalam forum Ukhuwah Takmir Masjid Malang Raya, Pak Hendri. Dan beberapa masjid itu menyelenggarakan misalnya Pak nggih pasar bahagia. Kalau hari Sabtu atau hari libur di beberapa masjid. Di samping setelah kajian subuh itu supaya bisa terajut sarapan bareng. Ya dari jamaah kembali ke jamaah. Jangan sampai jamaah hanya untuk memakmurkan masjid, tapi masjid pun juga harus memakmurkan jamaah melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan itu. Karena ibadahnya tidak akan nyaman kalau perutnya lapar. Ya, perutnya lapar. Sehingga ini alhamdulillah ini komunitas yang luar biasa yang digalang Pak Hendri ini. Ya, apa yang bisa kita tinggalkan ke anak cucu kita, Pak Hendri, nggih, ilmu yang manfaat dan anak soleh yang selalu mendoakan kita. Nggih, saya kembalikan ke Pak Rodian. Monggo Pak Rodian. Iya, baik. Ini sudah 6.48, jadi sudah mendekati waktunya. Mungkin saya kasih kesempatan satu kalau ada yang mau merespon yang dari Pak Alfian tadi, mau nggak? Mas Hari atau Mas Amor biasanya orang-orang ini nih, kerjaannya di ini industri kecil seperti itu. Mau nggak kalau ada yang mau merespon? Belum ada, mungkin. Ya, yang lain silahkan, yang lain kalau mau ada yang berkaitan dengan materi juga silahkan, yang tadi disampaikan Pak Alfian. Yang lain silahkan juga. Monggo Bapak Ibu, kalau ada ini ada dari Sidoarjo, Bu Erna, Pak Dr. Panca, ada dari Balikpapan, Bu Yusi ada. Alhamdulillah. Lengkap ini para Mas Dadi ada ini. Ini temannya Mas Hendri ini. Mas Dadi ini kelihatannya ada. Diri ini. Diri. Jadi luar biasa ini Ustaz. Ini Pak Ustadz kalau belum ada ini jadi anu ya, jadi pertanyaan juga. Kesesuaian antara ibadah sosial dan ibadah ritual, kira-kira seperti itu. Ini sebenarnya porsinya seberapa ya Pak Ustadz ya? Karena maaf ya, saya ini kan dasar agamanya kan minus ya. Baru belajar agama itu setelah pensiun Pak Ustadz. Jadi telat sekali gitu loh. Nah ini sebenarnya bagaimana memperkuat basic ritual sehingga antara ritual dan teknik sains itu bisa beriringan mencapai tadi itu Pak Ustadz. Karena ada yang bilang sebenarnya ritual atau ibadah ritual yang di presentasinya itu ditinggikan baru nanti belajar ilmu mengikuti begitu. Bagaimana Pak Ustadz ya? Nggih. Matur nuwun Pak Hendri. Kalau Pak Hendri minus, saya juga minus, suhunya di bawah 0. Ini beda Pak Inam ini sambil sandaran ini kita menikmati betul. Yang jelas semuanya akan terhina Pak Hendri, kecuali yang berpegang teguh pada tali hubung hablum minallah dan hablum minannas. Artinya ada keseimbangan Pak Hendri. Keseimbangan hablum minallah, hablum minannas. Akal cerdas kita tentunya dituntut untuk bisa memilah, memisah, memadukan. Jadi kalau Prof. Alfian tadi menyampaikan masalah
urusan dunia. Nah, sebenarnya ilmu dari Quran itu tidak ada yang bicara urusan dunia, urusan akhirat. Semuanya dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Hanya kapan terjadi dikotomi, akhirnya zaman penjajahan kan ingin memisahkan. Sing urusan agama itu nih masjid wae. Akhirnya wong masjid nggak pinter-pinter. Akhirnya wong nggak pinter-pinter, nggak ngerti teknologi. Ketika sadar sudah terlambat. Mereka sudah lari kencang. Padahal wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah. Jangan sedih, engkau itu memiliki posisi derajat martabat yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, sekiranya engkau orang yang beriman. Beriman itu jelas tidak akan diberi jalan oleh Allah orang yang kafir itu untuk mengalahkan orang beriman. Nah, sayangnya kita ini sedikit yang beriman, yang banyak yang muslim. Yang banyak akhirnya yang muslim. Oke, kalau orang beriman jelas Pak Hendri meseimbangkan pada Allah hubungan kepada manusia. Hubungan kepada Allah itu yang utama jelas sekali. Warka'u wasjudu wa'budu robbakum. Rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu. Berbuat baiklah. La'alakum tuflikun. Surat Al-Hajj ayat 77 itu ya. Dan berbuat baiklah kepada sesama agar engkau termasuk orang yang memperoleh keberuntungan. Ini sangat jelas. Kalau kita meninggal, Pak Hendri, itu pasti menyesal. Sakaratul maut saja menyesal. Sudah berbuat baik, tapi kenapa tidak maksimal? Kisahnya Sa'ban, Pak Hendri. Itu yang orang tidak mau dekat masjid supaya jalannya kalau ke masjid jauh, pahalanya banyak. Nah, ketika dia menolong orang yang tua pakai baju yang lusuh, dia ditunjukkan sekiranya yang saya berikan baju yang baik, tentu pahalanya akan lebih banyak, surganya lebih tinggi. Berarti hubungan kemanusiaan. Sekiranya roti yang saya berikan tidak separuh, tapi semuanya, nah ini berarti hubungan kemanusiaan. Dan di surat Al-Munafikun ayat 10 itu sangat jelas. Ya Allah, sekiranya kau tunda sebentar saja, kematian saya akan berbuat sedekah. Berarti hubungan kemanusiaan, Pak. Bagaimana kita bisa sedekah kalau kita melarat? Padahal kita kan tidak boleh miskin, Pak. Kita miskin sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau sudah tertakdirkan miskin, ya harus ridho. Harus ridho. Jadi keseimbangan itu. Jadi kalau Pak Hendri ini, yang utama kita tahu. Nah, kita tahu jelas tegaknya sholat. Tegaknya sholat itu, kalau sholatnya tidak sekedar khusyuk, tapi sholat daim, maka sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu siapapun, Pak. Muslim, non-muslim berlaku. Khairun nas, anfa'ul nas itu. Tetapi khairukum, menurut saya mengapunten, sebaik-baik kamu, man ta'alamu Qur'an wa amaluhu. Yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan, dan mengajarkannya. Tinggal monggo, pengen sebaik-baik kamu, khairukum, apa sebaik-baik manusia. Ini. Yang jelas proses kita maunya menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk itu jelas. Bahasanya, innal ladzina amanu wa amilus sholihah. Ulaika hum khairul bariyah. Ini. Ya, siapa dia? Ya, ternyata tadi itu. Ibadah ritualnya baik, kecerdasan sosialnya juga baik. Ngapunten Pak Hendri, di Indonesia itu yang banyak, yang kuat Muslim itu ritualnya. Tapi spiritualnya lemah. Artinya dalam hidup dan kehidupan tidak mewarnai kehidupannya di luar masjid. Yang seharusnya itu seimbang. Seharusnya seimbang itu yang menjadi masalah kita bersama, permasalahan umat kita ini. Yang bisa membaca Quran dari 232 juta Muslim Indonesia kan 232 juta Pak, data 2022 itu. Tidak ada sepertiga Pak. Yang bisa membaca sepertiga itu juga tidak ada sepertiga yang mau baca. Yang mau baca pun yang paham Quran, yang sampai paham nggak ada sepertiga. Yang sepertiga yang mau baca dan paham itu pun sepertiga yang ngamalkan dengan ikhlas juga sepertiga. Itu temuan riset, Pak. Temuan penelitian menunjukkan begitu. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini sebenarnya bagus untuk sharing kita bersama.
banyak potensi-potensi saudara-saudara kita yang bisa disinergikan, memiliki potensi di mana masing-masing sesuai bidangnya. Kalau sekiranya ya, lembaga pendidikan maupun masjid mampu mengakomodir itu, maka saya kira kuat di ritualnya, ya rajin sholat, rajin tahajud, kepedulian terhadap sesama juga tinggi. Saya kira mangaten Pak Hendri, mangaten Pak Rodian, matur nuwun nyuwun gunging pangapunten kalau ada kurang dan salahnya. Monggo Pak Rodian. Ya, alhamdulillah. Ya, banyak ilmunya, tapi sayang waktunya Ustaz. Mungkin perlu diskusi khusus ini Ustaz. Ada waktu khusus kita mendiskusikan di offline mungkin ya, di masjid di mana gitu Mas Hendri yang biasanya di Malang. Monggo dilanjutkan ininya diskusinya. Ini berhubung waktu juga sudah 6.56, mungkin kita tutup saja karena ada yang masih berkegiatan, mungkin ada kajian-kajian yang lain, monggo. Jadi ditutup, monggo Ustaz, mungkin di doa bersama, silakan Ustaz. Ustaz Fadli, monggo dipimpin doa Ustaz Fadli. Oh, monggo jenengan mawon, Prof. Monggo. Ini ada ustadz-ustadznya kok. Ustadznya alhamdulillah luar biasa. Nggih. Monggo Bapak Ibu sejenak kita memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu la ilaha illa anta arhamar rahimin. La ilaha illa anta rabbul arsil karim. La ilaha anta alimul hakim. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigharan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih, monggo Pak Rodian ditutup. Amin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al